Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat Channel. Oke. Adapun kajian materi kita hari ini adalah tingkatan spiritual leluhur atau bakat spiritual leluhur. Bismillah. Adapun tingkatan yang pertama adalah mimpi. Jika kita memiliki bakat spiritual ataupun kita memiliki daripada silsilah keturunan orang-orang yang dianggap sakti, orang-orang yang dianggap keturunan raja ataupun keturunan daripada syekh, wali ataupun kiai, maka dia menitis melalui mimpi. Seseorang tersebut akan diberitakan secara gaib melalui mimpi. Bagaimana berinteraksi dengan leluhur kita itu prosesnya ada di dalam mimpi. Jadi sebagai contoh adalah jika kita mengalami suatu masalah, kita galau, kita tidak tahu berbuat apa-apa, kita bingung berbuat apa-apa dalam menghadapi kehidupan, cobaan, ujian, maka saat itu setelah kita melakukan ikhtiar, doa, dan bertawakal, biasanya kita akan mendapatkan khobar atau mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Jadi leluhur kita atau bakat spiritual leluhur kita itu akan membantu kita melalui mimpi. Dia akan memberikan satu gambaran dalam bentuk mimpi. Apakah itu dalam bentuk benda, apakah dalam bentuk dia gambaran, apakah dalam bentuk tulisan, apakah dalam bentuk bermacam-macam. Jadi saya katakan mimpi. Jadi mimpi ini adalah sebuah petunjuk, yang dimana mimpi ini bukanlah hanya sebuah bunga tidur, akan tetapi ini adalah petunjuk dari bakat spiritual leluhur kita. Jadi orang-orang ataupun manusia yang sudah memiliki bakat spiritual leluhur, maka akan dituntun secara mimpi. Baik juga dia bisa mengobati, membantu seseorang dalam proses pengobatan baik penyakit medis ataupun non medis, maka dia akan diberikan satu petunjuk yang namanya mimpi, apapun itu. Jadi sering dia mendapatkan berita-berita gaib itu melalui mimpi, seperti harta karun, seperti benda pusaka, seperti benda-benda lain itu akan dikabarkan melalui mimpi. Jadi hampir 99% tingkatan pertama itu selalu dia mimpi. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Yang kedua itu adalah benda. Jadi benda itu berwujud. Jadi dia tidak ada mimpi, tetapi mendapatkan langsung bendanya. Benda tersebut bisa berupa batu, bisa berupa keris ataupun benda-benda pusaka, bisa juga berupa kita katakan tasbih, bisa juga berupa benda lah intinya. Intinya berupa benda. Bisa juga selendang, bisa juga baju, bisa juga peci ataupun serban ataupun mahkota, itu ada bendanya. Bisa juga keris, ya kan, bisa juga cemeti, bisa juga seperti uang koin, bisa juga seperti dan lain-lain. Ini leluhur kita menitis kepada kita dan mengajarkan secara langsung kepada kita ataupun memberikan petunjuk kepada kita melalui benda. Jadi bendanya wujud. Kalau yang tadi itu adalah mimpi. Nah, yang kedua adalah benda. Benda ini sangat beragam macam.
Jadi bisa saya katakan dia itu sangat bermacam-macam. Bisa dia rambut, bisa apa aja lah. Yang penting kita titik beratkan kepada benda. Jadi orang-orang ataupun manusia yang sudah memiliki bakat spiritual, maka leluhurnya tersebut membimbing dia melalui benda. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, yang ketiga, amalan atau wirid. Jadi terkadang leluhur itu mengajarkan, membantu, memberikan petunjuk, ilham kepada kita melalui sebuah wirid. Wirid ini bisa berbentuk amalan, bisa berbentuk zikir, bisa berbentuk zikir dan amalan, ataupun mungkin bahasa daerah. Jadi bahasa daerah ini maksud saya tergantung ya, kalau dia Jawa ya bahasa Jawa, kalau dia Padang ya bahasa Padang, kalau dia bahasa Sunda ya Sunda, kalau dia bahasa Batak ya Batak, kalau dia bahasa Aceh ya Aceh, kalau dia bahasa Karo ya Karo, kalau dia Melayu ya bahasa Melayu. Ada juga beberapa bentuk zikir dan wirid itu digabung antara bahasa daerah dengan bahasa Arab dan juga dengan zikir. Nah, disinilah bentuk daripada maksud saya manifestasi daripada leluhur kita itu menitis kepada kita melalui daripada bentuk petunjuk tadi adalah wirid, zikir. Nah, dari situ nanti dia akan bimbing bagaimana kita memproses diri kita melalui wirid dengan jumlah tertentu, dengan puasa tertentu, dengan tirakat tertentu, dengan mengamalkan dalam bentuk tertentu, maka akan diberikan satu bentuk petunjuk. Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk membantu orang, baik juga untuk keluarga, baik juga untuk orang banyak. Nah, biasanya melalui wirid, ataupun zikir, ataupun amalan daerah, ataupun digabung untuk ketiga-tiganya. Oke? Yang keempat adalah pertolongan gaib secara nyata dan tidak nyata. Maksudnya gimana, Pak? Maksud saya begini. Ada satu bentuk pengalaman pribadi. Jadi contoh misalnya ini. Seorang tersebut ingin memiliki daripada uang untuk menyewa rumahnya. Kita katakan dia mungkin 2 bulan lagi ataupun 3 bulan lagi ataupun seminggu lagi dia ingin berniat untuk menyewa rumah untuk anak dan istrinya. Sedangkan gajinya ataupun kita katakan kemampuan dia untuk ekonomi dia tidak mampu. Jadi dia punya niat, aku ingin sekali menyewakan rumah untuk anak istriku. Sementara gajiku sendiri masih kurang. Sementara untuk menabung saja pun sulit. Bagaimana ya? Aku ingin menyewakan rumah untuk anak istriku. Nah, saat itu dia berniat seperti itu dengan tulus, saat itu dia berniat dengan sungguh-sungguh, tanpa disadari dia mendapatkan bantuan untuk menyewa rumahnya. Entah itu dari mana, itulah saya katakan tadi, satu bentuk spiritual leluhur tadi mendampingi, mendoakan anak cucunya tadi. Karena keinginan anak cucunya tadi ingin menyewa rumah, maka dikabulkan, maka diberikan satu buah petunjuk melalui pertolongan yang nyata maupun tidak nyata. Nyatanya itu kita mendapatkan uang untuk menyewa rumah kita. Apakah itu dapat secara langsung, ataukah dari teman, ataukah dari keluarga, atau dari pimpinan, dari mana saja. Intinya kita mendapatkan pertolongan saat kita benar-benar sangat membutuhkan dana tersebut untuk menyewa rumah kita ke depannya. Jadi sehingga pertolongan itu secara spontan akan datang kepada kita sebelum hari H niat kita. Apakah 1 bulan, ataukah 1 minggu, ataukah 2 bulan, itu nanti ada. Ada lagi satu bentuk contoh. Saat itu kita merasa terancam ataupun kita katakan
kita merasa terancam nyawa kita, atau kita pernah memiliki penyakit, atau pernah kita mau merasakan kematian. Seketika itu spiritual leluhur tadi membantu untuk menyelamatkan, membantu untuk untuk menghilangkan daripada ketakutan kita tadi, untuk menyelamatkan kita tadi, atau terselamatkan kita tadi. Jadi bentuk pertolongan ini nyata sebenarnya. Jadi contoh-contoh ini sangat konkret dan sangat banyak sekali jika sahabat-sahabat spiritual menelaahnya, memikirkannya, maka ini akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi maksud daripada pengupasan spiritual leluhur tadi, inilah contoh daripada konkretnya, contoh daripada nyatanya. Karena banyak sekali channel YouTube yang membahas tetapi entah kemana. Di sini saya memberanikan diri untuk mengupas, membongkar daripada tingkatan ataupun level spiritual leluhur atau bakat spiritual leluhur yang memang ada pada kita sejak lahir. Jadi yang keempat itu adalah pertolongan gaib, nyata dan tak nyata. Jika kita mau berpikir, jika kita mau merasakan, ini pasti pernah kita rasakan. Baik kita pertolongan nyata maupun tidak pertolongan nyata. Coba renungkan, coba pikirkan, coba renungkan dari kita lahir sampai kita sedewasa ini. Pasti banyak sekali pertolongan-pertolongan yang tanpa kita sadari. Walaupun itu mengatakan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebenarnya semua itu punya sebab dan akibat. Jadi karena pembahasannya daripada spiritual leluhur, maka saya dudukkan dalam makom spiritual leluhur. Walaupun nanti konteksnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi konteksnya adalah spiritual leluhur. Agar tidak dipelintir, agar tidak salah paham, agar tidak gagal paham. Jadi kita titik beratkan kepada spiritual leluhur. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Yang kelima adalah wujud. Nah, inilah bentuk spiritual tertinggi. Inilah bentuk spiritual yang memang sempurna. Kenapa saya katakan seperti itu? Manusia ataupun orang yang sudah memiliki bakat spiritual tentu puncaknya adalah wujud. Arti wujud ini adalah ajaran ataupun sosoknya langsung. Dia membimbing, mengajarkan secara langsung kepada kita berinteraksi secara face to face atau secara nyata. Mungkin orang melihat kita berbicara sendiri, ngobrol sendiri, melamun sendiri, berdialog sendiri. Tapi pada hakikatnya kita nyata dianya di hadapan kita. Sehingga kita hampir-hampir itu tidak ada kesalahan dalam pembimbingan spiritual. Tetapi ini memang hati-hati kejebak. Karena kalau dia tidak nyata berarti itu hayalan. Karena kalau dia nyata, wejangan ataupun wangsit yang diberikan ataupun petuah yang diberikan oleh leluhur kita secara wujud, maka saat itu juga bisa kita wujudkan. Contoh misalnya begini. Saat itu spiritual leluhur kita telah wujud di hadapan kita. Dia mengatakan sesuatu. Nak, cu, anakku, bacakan surat A misalnya. Dalam jumlah sekian. Nah, pada saat kita melakukan wirid ataupun amalan A tersebut dengan jumlah sekian, maka itu akan spontan. Maka amalan tersebut menjadi terkabulkan ataupun terbukti nyata. Karena apa? Karena kita diajarkan secara langsung atau secara nyata. Jadi tidak mungkin jika spiritual leluhur tersebut sudah nyata, tentu ilmunya akan nyata. Nah, di sini terkadang sahabat-sahabat terjebak. Banyak khayalan, banyak terawangan, banyak analisa. Jika terawangan yang sesungguhnya akan wujud, akan nyata, dia akan bimbing. Contoh, misalnya
dalam menuliskan raja. Nak, ambilkan kertas 1 buah lembar dan pulpen. Diambillah kertas, diambillah pulpen. Saat itu tuliskan. Bagaimana saya menulis? Udah, tulis saja. Seketika itu tangannya kayak tergerak. Dia sadar, tapi tulisan tangannya seperti komputer. Menuliskan rajahan-rajahan kaligrafi, ya kan, khataman Sulaiman, berbagai macam di situ dia bentuk. Seperti pedang, seperti harimau, seperti kerajaan, seperti rumah, seperti piring, berbagai macam. Tanpa dia sadari, setelah selesai, loh kok bisa saya nulis seperti ini. Itulah bentuk leluhur yang wujud, yang nyata, yang langsung mengajari kepada kita. Jadi tidak hayalan sahabat-sahabat Nusantara. Oke, semoga dipahami, semoga dimengerti. Jika ada tutur kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat seluruhnya dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.